Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Akhlaq lil Banin jilid 3 pelajaran kedua tentang adabul julus, adab-adab duduk. Bismillahirrahmanirrahim. 2 adabul julus. Bermula pelajaran yang kedua itu adab-adab duduk. Adabu khobar, marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf adabul julusi mudhaf ilaih. Yu'raful waladu ahuwa mu'addabun am ghairu mu'addabin biharakatihi wa sakanatihi. Dikenal akan seorang anak, apakah dianya anak itu mu'addabun yang beradab, au ghairu mu'addabin atau tidak beradab. Dengan apa dia dikenal? Biharakatihi, dengan segala gerak-geraknya, wasakanatihi, dan dengan segala diam-diamnya. Fayalzamuka idza jalasta, maka lazim kepadamu atau wajib kepadamu, idza jalasta, apabila engkau duduk. Oleh apa lazim? Fa'il yalzamu, an tattabi'a, oleh bahwa engkau ikuti, hazihin nasaiha, akan ini segala nasihat-nasihat. Jadi seorang anak itu diketahui orang dia itu beradab, beretika atau tidak, dilihat dari gerak dan diamnya. Nah, karena gerak dan diamnya semua ada adab dan etikanya. Maka lazim kepadamu hai anak, apabila engkau duduk, oleh bahwa engkau ikuti ini nasihat. Jadi seorang anak yang pengen beradab, maka hendaklah dia mengikuti nasihat-nasihat berikut. Ini i'rabnya enggak ada yang susah. Yu'rafu fi'il mudhari' majhul, tugasnya merafa'kan naib fa'il, al-waladu naib fa'il. Hamzah istifham, huwa dhamir munfasil, dibina di atas fathah pada maharafa mubtada, mu'addabun khobarnya. Huruf attaf ghairu, attaf pada mu'addabun, attaf pada marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf ghairu mu'addabin mudhaf ilaih. Jadi ini enggak perlu saya i'rab. Kalau memang ada yang pengen bertanya tentang i'rab, dipersilakan, nanti saya baru i'rab. 1. Antuhsina hay'ata julusika. Bermula yang pertama itu bahwa tuhsina, engkau memperbagus, hay'ata, akan kelakuan julusika, dudukmu. Yang pertama etika duduk, tuhsina, engkau membaguskan akan cara dudukmu. Bagaimana cara duduk yang bagus? Fatajlisa mustaqiman sakinan, maka bahwa engkau duduk mustaqiman, hal keadaan engkau itu yang tegak, sakinan, lagi yang tenang. Jadi duduk yang sopan itu duduk yang tegak dan tenang, enggak banyak gerakan. Di sini la tu'awwiju ra'saka au badanaka, tidak engkau bengkokkan akan kepalamu, au badanaka, atau badanmu. Jadi tegak, tenang, enggak kepala miring-miring, badan juga enggak miring-miring. Wala tamuddu rijlaika, dan tidak engkau julurkan akan dua kakimu. Nah, jadi duduk yang sopan itu yang beradab, kalau di depan orang tentunya tidak menjulurkan kaki, tapi kaki dilipat, duduk bersila misalkan. Ini duduk di depan orang ramai, duduk sendiri mah enggak apa-apa. Duduk di depan orang jangan menjulurkan kaki. Wala tufarqi'u asabi'aka, dan tidak engkau bunyikan akan jari jemarimu. Ya, jadi tidak membunyikan jari jemari, apa namanya ya? Kalau bahasa Aceh peketup anak jaro. Ya, tengah duduk baik peketup anak jaro. Wala tal'abu au tushabbiku biha, dan tidak engkau bermain atau engkau isbak dengannya jari jemari. Maksud isbak, kita memasukkan jari ke dalam jari yang lain, menariknya, memasukkannya, menariknya, memasukkannya. Itu maksudnya, tidak seperti itu. Tidak memain-mainkan jari, memain-mainkan cincin misalkan. Au tukallimuha amaman nas,
atau tidak engkau potong akannya kuku amaman nas, di depan manusia. Nah, jadi motong kuku itu di depan orang dianggap perkara yang tidak sopan. Wa idza jalasta ala kursiyyin fala tadha' saqan ala saqin wa la tuharrikhuma. Dan apabila Anda duduk di atas kursi, fala tadha', maka janganlah Anda meletakkan sakan, akan satu betis, ala saqin, di atas betis yang lain. Wala tuharrikhuma, dan jangan engkau menggerak-gerakkan akan keduanya. Jadi bila duduk depan orang, duduk di atas kursi, jangan menaruh kaki di atas kaki, naruh betis di atas paha misalkan, atau menyusun kaki gitu. Itu dianggap tidak sopan kalau duduk di dekat orang. Duduknya para bos. Tidak sopan juga menggerak-gerakkan kaki di depan orang. Jadi anjuran duduk yang sopan itu duduk tenang, tegak. Wa idza aradta an tad'u ahadan fala tusyir ilaihi bi usbu'ika aw bi ra'sika. Apabila engkau berkehendak akan bahwa engkau panggil akan seseorang, fala tusyir, maka janganlah engkau mengisyarahkan kepadanya bi usbu'ika, dengan jarimu, au bi ra'sika, atau dengan kepalamu. Suka menunjuk-nunjuk orang itu enggak sopan. Jadi ketika orang bertanya, kita menunjukkan dengan kepala kita, misalkan gimana ya, ini bahasa Aceh ada tunjuk ogok ngengkeng, nah sopan. Jadi menunjukkan sesuatu dengan kepala, kayak menjulurkan kepala gitu, itu enggak sopan. Atau dengan jari. Bahkan kalau di Sunda di sini biar sopan berarti justru tunjuknya dengan telunjuk, misalkan dipersilakan ya, empat jarinya dilipat, enggak main tunjuk pakai jari. Walakin ud'uhu bisautika ma'a khafdihi kaila tu'ziyal hadirina. Tetapi panggil olehmu akan dianya dengan suaramu. Oh, ini maksudnya tadi begini. Wa idza aradta an tad'u ahadan, bila engkau pengen bahwa engkau panggil akan seseorang, maka jangan engkau isyarah kepadanya dengan jarimu. Nah, jangan apa ya namanya? Kaut. Takaut urang ngenjaro. Nah, takaut urang ngenjaro bahasa Aceh, bahasa Indonesia nalundong. Nah, jadi enggak sopan nih takaut urang ngenjaro atau ngaule. Nah. Walakin ud'uhu, tapi panggil olehmu akannya seseorang bisautika, dengan suaramu panggil. Muhammad misalkan. Atau siapa namanya. Ma'a khafdihi, bersama merendahkannya suara. Kaila tu'ziyal hadirin, supaya bahwa tidak engkau sakiti akan hadirin. Ya, panggil aja. Kalau mau panggil orang, panggillah namanya. Wa yalzamuka aidan alla tamzaha muzahan ghaira laikin, dan lazim kepadamu pula oleh bahwa la tamzaha, bahwa tidaklah engkau bergurau, muzahan ghaira laikin, akan gurauan yang tidak layak. Jadi bergurau boleh tapi sewajarnya saja, tidak berlebihan. Au tadhaka bila sababin, atau jangan, masih tidak tadhaka, kita antah kepada tamzaha, atau bahwa tidaklah engkau tertawa bila sababin, jangan tertawa tanpa sebab. Memang jarang juga orang tertawa tanpa sebab, atau sebab-sebab yang dibuat-buat. Au tastaksira minal mizahi waddahiki, atau bahwa tidaklah engkau perbanyak dari bergurau dan tertawa. Nah, ini ada pilihannya. Jangan tertawa tanpa sebab, atau ada sebab tapi jangan banyak tertawa. Jangan banyak bergurau, jangan terlalu banyak bicara. Ntar dianggap oleh orang lain orang yang stres ini, tertawa terus. Wa fit tafsiri, dan di dalam tafsir, inna ba'da sahabati radhiyallahu anhum lamma aksarul muzaha nazala qauluhu ta'ala.
Sesungguhnya sebahagian para sahabat radhiyallahu anhum itu lamma, manakala aksarul muzah, manakala memperbanyak oleh mereka itu akan bergurau, nazala, niscaya turunlah oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir ada penjelasan, ketika para sahabat di sekitar Nabi terlalu banyak bergurau, turunlah firman Allah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni, adakah belum tiba, yakni belum tiba waktu. Apakah belum tiba waktu lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, oleh bahwa takhsya'a, khusyuklah oleh hati-hati mereka, li dzikrillah, untuk mengingat Allah. Wa ma nazala minal haqqi, apakah belum tiba bagi orang-orang yang beriman, oleh bahwa khusyuklah oleh hati-hati mereka, li dzikrillah, untuk mengingat Allah. Wa ma nazala minal haqqi, dan untuk mengingat apa-apa yang turun apa ia minal haqqi, dari kebenaran. Wala yakunu kalladzi, dan jangan adalah mereka itu kalladzina, seperti orang-orang utul kitab, yang telah diberikan mereka akan Alkitab, min qablu, dari sebelumnya. Fatala alaihumul amad, maka lama kepada mereka oleh masa. Faqasat qulubuhum, maka keraslah hati-hati mereka. Wa katsirum minhum fasikun, dan bermula kebanyakan dari mereka itu orang fasik. Jadi salah satu penafsiran sebab turunnya ayat ini yaitu banyaknya para sahabat yang bergurau. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya sudah tiba waktunya untuk hati lebih khusyuk. Khusyuk mengingat Allah, mengingat kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Jangan sampai seperti orang-orang dahulu yang diberikan Alkitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Fatala alaihimul aman, kemudian lama masa berselang, akhirnya mereka lupa kepada kitabnya, keraslah hati mereka, dan kebanyakan mereka jadi orang fasik. Wa yalzamuka aidan alla tarfa'a sautaka bil kalami, dan lazim kepadamu pula oleh bahwa tidaklah engkau mengangkat akan suaramu bil kalam, dengan berbicara. Kalau berbicara suara jangan gede-gede. Au taqtaba ahadan minan nas, atau bahwa engkau menggosip akan seseorang dari manusia. Au tashtimahu, atau engkau mencela akannya seseorang dari manusia. Jadi ketika kita duduk dengan teman-teman, jangan sibuk menggosip orang lain, jangan pula mencaci orang lain. Au tufshiya sirrahu, atau bahwa engkau buka akan rahasianya orang lain. Ini larangan, nggak boleh membuka rahasia orang lain. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sungguh telah berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Al-majalisu bil amanah, bermula segala majelis-majelis itu sabit dengan amanah. Artinya majelis tempat orang saling berkumpul itu ada amanahnya. Artinya jangan sampai di situ sibuk menggosip orang lain, ngomongin orang lain, mencela orang lain. Wa alla takdziba fi kalamika litudhika bihil hadirin, dan bahwa tidaklah engkau berdusta dalam ucapanmu, litudhika, supaya engkau membuat tertawa dengannya kedustaan, al hadirin, akan para hadirin. Jangan sampai karena pengen membuat hadirin tertawa, kita jadi ngomongin kebohongan. Yang kita omongin bohong semua, tujuannya supaya orang tertawa. Itu namanya tidak punya etika. Wa fil hadis, dalam satu hadis, wailun lilladzi yuhaddisu bil hadisi liyadhaka minhul qaumu fayakdzibu. Wailun, celakalah bagi orang-orang yuhaddisu, yang berbicara ia bil hadis, dengan satu pembicaraan, liyadhaka minhu, supaya tertawa darinya pembicaraan oleh satu kaum, fayakdzibu, maka bohong ia. Wailun lahu, celakalah baginya. Wailun lahu, celakalah baginya. Jadi kata Nabi, celaka bagi orang-orang yang berbicara dengan satu pembicaraan, tujuannya supaya orang-orang di sekitarnya tertawa.
maka dia pun berbohong, yang penting lucu. Celakalah baginya, celakalah baginya. 3 kali Nabi menyatakan celaka. 2. Wa 'alaika an tura'iya halatal majlis, dan hendaklah engkau bahwa engkau pelihara, engkau jaga akan halatal majlis, kondisi majlis. Jadi kita harus menjaga kondisi dalam majlis yang kita di dalamnya. Maksud menjaga kondisi majlis begini. Fa in kana majlisa unsin wa farahin fasyarik ahlahu fi dzalik. Maka jika ada ianya majlis itu majlis unsin, majlis kedekatan. Kedekatan, saling bertemu, saling ngobrol, unsi jina. Wa farahin, dan majlis kegembiraan. Fasyarik ahlahu, maka ikuti olehmu, bersyarikat olehmu. Ahlahu akan orang-orang di dalamnya majlis, fi zalik, dalam demikian kegembiraan. Wal aksu bil aksi, dan bermula sebaliknya itu dengan sebalik. Artinya kita mesti menjaga kondisi tempat kita duduk, majelis kita. Kalau majelis itu majelis kebahagiaan, kesenangan, orang sedang gembira, kita ikut gembira juga. Kalau majelis yang kita datangi majelis kesedihan, orang sedang berduka, sedang ada musibah, kita juga ikut merasa berduka dan sedih. Jangan kita campur baur, orang sedang sedih kita tertawa. Kita datang mengelayat jenazah, orang lagi sedih, kita tertawa, itu enggak sopan banget. Atau orang lagi tertawa, kita ikut sedih-sedih, itu juga enggak bagus banget. Jadi ikuti keadaan. Wa iyyaka an tadhaka wan nasu fi majlisi hudnan. Wa iyyaka, waspadai olehmu akan bahwa engkau tertawa. Wan nasu, padahal bermula manusia itu fi majlisi hudnan, dalam majelis kegundahan. Orang sedang sedih, musibah, meninggal, kita tertawa. Nah, itu parah. Au tahzana wan nasu fi majlisi farahin. Atau bahwa engkau berduka padahal manusia itu dalam majelis gembira, orang sedang gembira, kita datang memperlihatkan kedukaan, itu namanya tidak nyambung. Fahadza laisa minaz zauq, maka bermula ini itu tidak ada ianya ini, itu sabit dari rasa. Itu dianggap kita enggak punya rasa, enggak peka, enggak punya perasaan. Wa 'alaika aidan an tafsahal makana liman aradal julus. Dan hendaklah kamu, wa 'alaika maksudnya isim fi'il ini bermakna yajibu, wajib kepadamu pula oleh bahwa tafsaha, engkau memberikan kelapangan, al-makana, kelapangan tempat, liman aradal julus, bagi orang-orang yang menghendaki ia akan duduk. Kita datang duluan, ada teman kita datang belakangan, kita persilakan, kasih tempat. Jangan malah kita sempitkan tempatnya, dia mau duduk jangan duduk di sini. Nah, ini tempat orang lain, duduklah di sana, jangan, kasih tempat. Nah, liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, bila dikatakan kepadamu, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah kamu dalam majalis, dalam majelis-majelis tempat duduk, fafsahu, maka berlapanglah olehmu, yafsahillahu lakum, niscaya akan memberi kelapangan oleh Allah kepadamu. Kalau kita memberikan kelapangan kepada orang lain, Allah pun akan memberikan kelapangan kepada kita, Allah akan memudahkan. Wa an tu'amila jalisaka muamalatan hasanah, dan bahwa engkau perlakukan jalisaka, akan teman dudukmu. Kau perlakukan akan teman dudukmu muamalatan hasanah, akan perlakuan yang baik. Jadi hendaklah kita memperlakukan teman duduk kita itu perlakuan yang baik. Karena teman duduk kita ya tetangga kita, tetangga duduk, tetangga yang ada di samping kita. Duduk dimanapun, duduk dalam majelis pengajian, duduk di sekolah tentunya, duduk dalam mobil ketika kita mau kemana-mana. Teman duduk kita harus diperlakukan dengan baik. Tabtasimu lahu, engkau tersenyum untuknya. Tabtasimu, engkau tersenyum baginya. Wa tusghi ila kalamihi, dan engkau mendengarkan kepada ucapannya. Wala tusyawwisu alaihi, dan jangan engkau kacaukan terhadapnya. Kacaukan, engkau berisik. Tersenyum, kalau dia berbicara kita dengar dengan baik, dan kita jangan mengganggunya, jangan mengacaukannya. Wa tahtarimu kullaman yakunu fil majlis, dan engkau hormati akan setiap orang yang ada ia dalam majelis.
Siapapun yang ada dalam satu majelis dengan kita, hendaklah kita hormati. Wala siyama abuka au ustaduka. Wala siyama, lebih-lebih lagi itu bapakmu atau ustadmu. Apalagi ada dalam majelis tersebut guru kita atau orang tua kita, harus kita hormati. Wa iza ata man huwa akbaru minka fakum ijlalan lahu. Dan apabila datanglah oleh orang-orang huwa, yang dianya orang itu akbaru minka, lebih besar dari dirimu. Maksudnya lebih tua. Datang orang yang usianya lebih tua dari kita. Fakum, maka berdirilah kamu. Ijlalan lahu, karena memuliakan baginya. Gak ada salahnya kita berdiri untuk memuliakannya. Wa qaddimhu fil majlis, dan dahulukan olehmu akan dianya fil majlis, dalam tempat duduk. Persilakan dia untuk duduk duluan atau di tempat yang depan. Wa ta'akhkhar anhu qalilan, dan mundurlah kamu darinya sedikit. Jadi persilakan kita mundur ke belakang biar orang tua di depan kita muliakan. Wa ta'akhkhar anhu, engkau mundur darinya sedikit. Wa fil hadis, dalam satu hadis, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lil ansari radhiyallahu anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bagi orang-orang Ansar radhiyallahu anhum ajmain. Apa kata Nabi? Qumu ila sayyidikum, bangunlah kamu, berdirilah kamu untuk pemimpin kamu sekalian. Siapa pemimpin kamu? Yakni menghendaki ianya Nabi Sa'ad bin Mu'adzin radhiyallahu anhu, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Wa jaa syaikhun kabirun yuridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Datanglah oleh seorang kakek, syaikhun kabir, kakek tua. Yuridu, yang menginginkan ia, menghendaki ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa abta'al qaumu anhu, maka melambatlah oleh kaum darinya kakek. Seorang kakek datang pengen bertemu Nabi, maka orang-orang lain yang ada di sekitar Nabi itu, mereka melambatkan dirinya, itu di depan. Fa abta'al qaumu, maka lambatlah oleh kaum anhu darinya. Fa abta'al qaumu. Wa jaa syaikhun kabirun, datanglah oleh seorang kakek tua. Yuridu, dia menghendaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang kakek pengen bertemu dengan Nabi. Fa abta'al qaumu anhu ay wasi'u lahu, maka lambatlah oleh kaum darinya kakek tadi, akan bahwa melapangkan oleh mereka baginya kakek. Maksudnya begini. Jadi kaum itu lambat bergeraknya. Orang-orang di sekitar Nabi, sahabat Nabi ketika itu lambat. Artinya tidak memberikan tempat yang lebar untuk kakek itu. Nah, ya begitu yang benar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi. Apa kata Nabi? Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Laisa minna, bukanlah golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi ia akan yang kecil dari kita, dan tidak menghormati ia akan besar dari kita. Ini Nabi mengingatkan sahabatnya, bukan golongan kami yang tidak menyayangi anak kecil, tidak menghormati orang tua. Itu orang tua datang, berikan jalan yang lapang, persilakan dia duluan. Nah, itu intinya. Wa idza dakhalta fi majlisin fasallim ala ahlihi. Dan apabila engkau masuk dalam satu majelis, fasallim, maka beri salam olehmu kepada ahlihi, kepada ahlinya majelis, orang-orang yang ada dalam majelis tersebut. Wasafihhum, dan salami olehmu akan mereka, jabat tangan mereka. Wabda biman alal yamin, dan mulai olehmu biman dengan orang-orang yang ada di sebelah kanan duluan. Wa idza aradatal khuruja fasallim aidan. Dan apabila engkau menghendaki akan keluar, engkau pengen keluar dari majelis, fasallim aidan, maka beri salam olehmu pula, salami lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idzan taha ahadukum ilal majlis falyusallim. Apabila telah sampailah oleh salah satu kamu kepada satu majelis, maka hendak memberi salam ia. Fa idza arada ayyakuma falyusallim. Maka apabila berkehendak ia akan bahwa bangun ia atau pengen pergi ia dari majelis tersebut, falyusallim, maka hendak memberi salam ia. Beri salam lagi kalau mau pulang. Falaisatil ula biahaqqa minal akhirah. Maka tidaklah yang pertama, tidaklah salam yang pertama itu lebih berhak dari salam yang terakhir.
Artinya sama-sama berhak. Ketika datang memberi salam, ketika pulang juga memberi salam. Sama keutamaannya, tidak berbeda-beda. Nah, ini 2 dulu sudah panjang. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan, moga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.